saya kira perjalanan ke depan akan banyak partai politik muncul-muncul, Dan bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu semua kecil-kecil digabung. Wah, ini guys. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, kali ini Mata Najwa mengundang Pak Ahok dalam kapasitasnya sebagai politikus PDI Perjuangan, mantan pejabat eksekutif dan legislatif, serta orang yang pernah dekat dengan Pak Jokowi. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Kenapa kamu suka ikut ibu? Pertama, kayak ibu saya, xiao-nya sama, umur sama, saya bilang. Terus yang penting, beliau selalu ngomong, kalau saya ngomong sama ibu ya. Jadi mungkin ini Asian value yang benar. Dia bilang gini. emang yang nggak benar yang mana kok? Ya saya nggak tahu. Karena tadi benar, berarti ada yang nggak benar Pasti dong. ada yang kalau yang nggak benar, kan ada juga yang value yang pengen Iya. dapat nama, mengharapkan sekali atau judi segala macam, kita nggak tahu nih, atau korupsi kita nggak tahu. Dinasti politik itu Asian values yang benar apa enggak? Di Amerika juga sama ada dinasti politik. Cuma dinasti politik dalam pengertian itu proses kamu naik, rakyat pilih. Ya kan, itu sesuatu yang beda kan. Jangan Kalau di sini mengkotak-katik sesuatu yang untuk meloloskan seseorang. Ini guys. Itu sesuatu yang berbeda ya. itu bukan Asian values. Nah, itu beda. Ada satu Asian value yang saya anggap ini lebih benar. Kenapa orang ASEAN itu rata-rata jarang berani buat macam-macam? Karena dia takut nama leluhurnya rusak. Gitu. Nah, ini yang dilakukan Ibu Mega, tahu nggak? Ibu Mega selalu bilang, kalau saya tidak urus negara ini dengan baik nih Pak Ahok, saya malu sama bapak saya yang mendirikan negara ini, yang sudah berkorban. Saya harus jaga nama baik bapak saya. Nah, itu yang selalu saya diajarkan, tahu nggak? Oke. Kita diajarkan leluhur kita kan, apalagi kalau orang Chinese, anggap leluhur tuh masih doa, masih tungguin, jagain kan kita kan. Jadi kita tuh nggak berani ngelanggar, mencemarkan nama leluhur. Oke. Itu sih yang saya pikir daripada ngarepin harta itu not good lah. Oke. Kok aku mau nanya terakhir nih, karena tadi kan aku udah bilang nih. Itu udah berapa lama nih? Ya makanya aku mau nanya terakhir, mau nanya terakhir. Banyak amat pertanyaan susah-susah amat. Soalnya kan tadi aku bilang di awal. Aku bilang di awal, aku ngundang Pak Ahok ini banyak topik sebagai politisi yang sudah. Kayaknya mesti bayar honor lama-lama nih. Iya ya, soalnya sekarang udah nggak ada pemasukan Pertamina, susah duit ya kok. Kita adalah. Oh, alhamdulillah kalau masih ada. Jadi kita mengundang Pak Ahok ini sebagai politisi 20 tahun. Kan masuk politik tahun 2000, sekarang udah 2004, 20 tahun loh kok. Ya. Saya tepatnya masuk 2003. 2003. Oke lah, 20 tahun. kurang. Iya, 20 tahun. Dari DPRD sampai politisi 20 tahun, mantan kepala daerah, pernah bupati, pernah mantan wakil DPRD juga. mantan DPRD, mantan kepala daerah, DPR RI juga. mantan DPR RI. Dan tadi saya mau spesifik satu, mantan anak buah Prabowo, karena pernah di Gerindra. Iya. Iya kan? Ya. Pak Prabowo kemarin habis dioperasi tuh kok. Udah ngirimin ucapan. Aku nggak ada kontaknya. Masa sih nggak ada kontak Pak Prabowo? Dari dulu nggak pernah ada. Kapan terakhir? Saya kontak Pak Jokowi juga saya nggak punya. Dari dulu. Nah, saya Kemarin terakhir ketemu sempet. Pak Prabowo terakhir lagi di istana atau di mana saya lupa ya. Beliau sih ketemu canda sama kawinan berapa kali ketemu. Tahun lalu lah sebelum Pilpres lah. Aku ingat sebelum Pilpres kan sempat rame tuh statement Ahok soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus hati-hati, kemudian melihat bagaimana hubungannya ke depan, bagaimana nanti setelah terpilih dan sebagainya pemerintahan. Melihat sekarang, kita mau tunjukin tuh fotonya, kemarin kan dijenguk Pak Jokowi dan sebagainya. Melihat hubungan antara dua presiden, yang satu upcoming, yang satu ongoing, itu melihat hubungan mereka, kira-kira negeri ini akan seperti apa ya kok? Ya, kalau dia bisa hubung kayak begini benar sih ya puji Tuhan lah. Alhamdulillah. Ya kan? Orang punya dua kepentingan, punya partai berbeda, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang tuh ya, Pak Jokowi kan nggak punya kita partai cuma, tuh. ya kan dia pasti punya. Apalagi saya lihat ya, saya bukan nuduh atau gimana, saya melihat langkah catur ke depan. Kan MK juga sudah memutuskan tidak ada parliament threshold. Itu artinya ke depan akan banyak dibentuk partai-partai baru kecil-kecil. Karena kan, makanya kenapa Ibu Mega bilang, partai itu ada partai kaderisasi ideologi itu gitu. Kita bertahan karena ideologi, bukan karena terima beras, terima minyak goreng, atau terima baju. Oke, jadi Karena kalau itu terjadi, akan terjadi pembagian merata. Nah, saya cuma khawatir kalau orang punya duit seperti itu, kalau rakyat tidak dididik dengan baik tentang ideologi, tentang kaderisasi, mungkin partai akan terjadi 2%, 1%, 3%.
Ya. Tapi kalau yang punyanya itu adalah 10 partai, satu orang punya, dia bikin semacam akhirnya kayak koalisi dia. Dia yang Gitu. pimpin kan. Kembali ke tadi, jadi Ko Ahok melihatnya ke depan percaturan politiknya gimana? Saya kira perjalanan ke depan akan banyak partai politik muncul-muncul. Dan Bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu semua kecil-kecil digabung. Nah, ini guys. katanya kan mau pensiun, udah bangun rumah. Ya, saya nggak tahu. Saya cuma nebak Menurut aja. menurut Anda Kalau tidak? lihat menyiapkan anak menantu tetap di eksekutif, berarti beliau juga punya persepsi. Mungkin beliau juga ngerti nih teori Martin Luther King Jr. nih. Kekuasaan kalau nggak ada kekuasaan kan kurang darah dan sentimental. Nah, Mungkin ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Mungkin. Jadi kedepannya Anda melihat Kan bisa aja kan? masih akan Banyak partai kecil-kecil nih. Nanti Mas- koalisi. Kalau Anda punya partai 2%, 2%. Anda punya 6 partai punya 12% loh. Ya. Kalau Anda Bisa. punya 8% aja Cukup orang udah takut sama Anda Ya, di ya. DPR. Bisa Anda bisa survive udah Anda. Nah, saya nggak tahu. Dan kemudian kalau punya partai berarti bargaining politik Joko Widodo akan kurang lebih sama kuatnya atau paling tidak lebih kuat dibandingkan dengan kalau ia tidak punya partai. Kalau buat jauh itu tunggu aku sekolah dokter ilmu politik dulu. Pertanyaan susah amat. Itu pertanyaan susah amat. Ini Kan ngeles. nebak-nebak ke depan. Loh, enggak Aku kan nggak suka prediksi. ngeles kok. Aku ini ilmu baru Ahok. Nah, Jadi dia diplomat. Koh, makasih ya udah datang Thank you. ke Mata Najwa. Oke. Kenapa Pak Jokowi seperti ini? Saya kira Pak Jokowi sepertinya belajar banyak ya dari SBY, dari Megawati, atau mantan-mantan presiden sebelumnya. Bahwa setelah mereka tak jadi presiden, mereka itu punya kekuatan politik yang bisa diperhitungkan. SBY tak jadi presiden, dia bisa mengendalikan Partai Demokrat. Megawati tak jadi presiden, bisa mengendalikan PDIP. Nah ini yang sepertinya secara politik saya tangkap. Bahwa Pak Jokowi boleh tak lagi jadi presiden, tapi punya satu orkestrasi politik, punya permainan politik melalui anaknya. Namanya Gibran Rakabuming Raka. Bagi saya politik sederhana itu aja. Oke guys, jadi dari podcast Pak Ahok tadi, Ahok menilai percaturan perpolitikan ke depan akan banyak partai yang muncul dan bisa saja banyak partai itu akan dipimpin oleh Pak Jokowi. Kalau melihat menyiapkan anak menantu tetap berada di eksekutif, menurut Ahok, Pak Jokowi mungkin juga punya persepsi soal teori kekuasaan. Kalau tidak ada kekuasaan seperti kurang darah dan sentimental guys. Jadi teori ini hampir mirip apa yang dikatakan oleh pengamat Adi Praetno sebelumnya, bahwa Pak Jokowi itu sepertinya belajar banyak dari mantan-mantan presiden sebelumnya seperti Pak SBY dan Bu Mega setelah tak lagi menjadi presiden. Pak Jokowi mungkin masih menginginkan tetap memiliki kekuatan politik yang bisa diperhitungkan setelah tidak lagi menjadi presiden. Jadi begitu guys. Saya melihat Pak Ahok hari ini kok jauh lebih mampu mengontrol diri guys dan tidak mudah terpancing. Dia lebih tenang dibanding yang dulu suka meledak-ledak. Saya suka sisi Pak Ahok ini kalau ngomong belak-belakan dan jujur apa adanya. Sehingga orang seperti Pak Ahok ini sudah dipastikan akan dimusuhi para mafia seperti saat dirinya menjabat menjadi gubernur DKI dan Komut Pertamina yang membongkar semuanya yang dinilai itu merugikan rakyat guys. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.